Nah ya, ketemu lagi nih di video tentang bentuk tubuh manusia. Kemarin kita kan sudah bahas tuh tentang diamond dan pear. Bagi yang belum menyimak videonya, link video sebelumnya kita taruh di deskripsi ya. Baik, berikutnya bentuk tubuh apa yang akan kita bahas, yaitu rectangle. Apa yang terbayang tentang rectangle? Persegi panjang ya, atau tinggi kurus? Nah, kali ini kita bahas ya, seperti apa sih bentuk tubuh rectangle itu, dan juga tentang busana yang disarankan dan tidak disarankan untuk bentuk tubuh rectangle. Rectangle atau persegi panjang. Bentuk tubuh ini, proporsi tubuhnya dari atas sampai ke bawah itu cenderung sama, lurus ya, tidak menonjol atau tidak ada yang terlalu ditonjolkan di bentuk manapun, baik bagian atas, bagian tengah maupun bagian bawah. Kira-kira teman-teman ada nggak di sini yang merasa bentuk tubuhnya rectangle? Mbak, aku ini lurus-lurus aja deh kayaknya. Sebenarnya yang lebih ngerti bentuk tubuh teman-teman itu adalah diri kalian sendiri ya. Bentuk tubuh rectangle atau persegi panjang ini bukan berarti dia tinggi kurus, nggak selalu. Tapi intinya dari atas sampai bawah itu dia cenderung sama. Misalnya dia bentuk tubuh atau lingkar badan bagian atasnya itu katakanlah 100, pinggangnya 98, panggulnya 100 lagi atau 102. Kan belum tentu yang namanya lingkar badan 100 artinya dia kurus tuh. Nah, 100 tuh cenderung ke XXL loh. Jadi intinya rectangle ini bentuknya lurus, nggak ngebentuk. Sebenarnya bentuk tubuh rectangle ini adalah bentuk tubuh yang cukup mudah untuk mengenakan busana berbagai macam desain. Sebenarnya seperti itu. Hanya saja ada beberapa desain-desain yang sangat disarankan untuk bentuk tubuh rectangle. Kenapa? Karena sebenarnya bentuk tubuh yang cukup ideal itu adalah panggulnya lebih besar daripada badannya. Bukan berarti pear juga. Kalau pear tuh bagian bawahnya terlalu besar, ya. Sudah mulai tergambar nggak bentuk tubuh rectangle itu seperti apa? Bukan berarti kurus tinggi loh ya, nggak terlalu. Memang ada kecenderungan rectangle itu adalah ke orang yang tinggi kurus. Atau kadang itu badan-badan peragawati itu biasanya dilambangkan dengan bentuk tubuh rectangle. Karena rectangle itu memang benar, dipakein baju apa aja lumayan pantas dia. Karena tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari bentuk tubuh rectangle ini. Nggak ada yang terlalu menonjol di sini. Yuk, mari kita bahas apa yang tidak dan boleh dikenakan untuk bentuk tubuh rectangle. Sekarang desain busana yang disarankan untuk bentuk tubuh rectangle. Yang pertama, gunakan baju tupis. Tahu nggak? Tupis artinya dia terdiri dari dua lapis pakaian seperti atasan, bawahan. Atasan di sini bisa dalam bentuk blus, kemudian misalnya kemeja, kebaya, dan bawahan. Bawahan itu apa? Bisa jadi rok, bisa jadi celana, apa saja yang terdiri dari dua bagian busana, atasan dan bawahan. Itu intinya. Tupis, kenapa disarankan untuk mereka yang berbentuk rectangle? Karena tupis ini memiliki sifat menyamarkan, jadi memotong di area pinggang ya, agar terlihat tupis ini lebih berisi di bagian bawah. Karena sebenarnya bentuk ideal seorang wanita terutama ya, itu harusnya lebih besar di bagian panggul. Tapi karena tupis ini memiliki bentuk tubuh yang lurus-lurus saja, maka dia harus bisa membuat sedikit volume di bagian bawah. Walaupun tidak harus bervolume banget, karena sebenarnya bentuk tubuh rectangle itu sekali lagi dia cenderung
lebih mudah menggunakan berbagai macam desain busana karena dia cocok aja gitu. Kalau kata orang Jawa dibilang tuh bentuk tubuh pemean, tahu nggak? Pemean tuh jemuran ya, jadi dipakein apa aja pantas. Oke. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, jika kamu ingin menggunakan dress atau gamis misalnya yang itu sifatnya itu terusan, maka usahakan ada potongan di bagian pinggang, entah itu potongan dalam bentuk kurut. Syukur-syukur kalau bisa menggunakan ban pinggang atau obi. Siapa nih yang suka menggunakan ban pinggang atau obi? Nah, itu bagus untuk mereka yang dengan bentuk tubuh rectangle ya. Ban pinggang, ikat pinggang, obi itu memberikan sedikit volume pada bagian pinggang ke bawah, sehingga yang seharusnya terlihat lurus-lurus saja itu agak sedikit menonjol di bagian bawah. Lanjut yang ketiga, seandainya teman-teman suka menggunakan rok ya, seperti rok apa saja sih, usahakan gunakan rok-rok yang memiliki volume, jangan rok-rok yang lurus-lurus aja. Rok bervolume itu apa saja, seperti yang ada rempelnya, kemudian ada pisketnya, kemudian ada di agak mengembang. Itu untuk bentuk rectangle bagus. Untuk teman-teman yang berhijab nih, bagi mereka yang merasa dirinya bentuk tubuh rectangle, ini adalah desain busana saran yang keempat. Apa sih? Gunakan khimar atau kerudung yang memiliki 2 layer. Jadi 2 layer itu ada kesan volume di bagian bawah. Jadi ada kesan sedikit lebih menonjol di bagian bawah dengan kerudung yang 2 layer tersebut. Dan kerudung yang bagus untuk teman-teman rectangle ini adalah kerudung yang panjang ya, yang sampai menutup pinggang atau panggul. Karena kalau untuk bentuk tubuh rectangle menggunakan kerudung yang hanya sampai sebatas dada misalnya, dia akan terlalu menonjol di bagian atas. Ini sangat kurang bagus sih. Sebenarnya bukan sangat tidak bagus juga, tapi lebih kepada kalau bisa jangan pakai kerudung yang terlalu ke atas banget. Jadi agak lebih ke bawah aja. Ya. Jadi itu tadi, makanya namanya pakai kerudung tuh ya teman-teman, nggak selalu semuanya cocok untuk semua bentuk tubuh, nggak selalu loh. Coba lihat, ada teman-teman kita yang menggunakan kerudung sebatas dada kelihatan bagus-bagus aja. Mungkin dia bentuk tubuhnya pir, ya, seperti kemarin sudah kita bahas, atau bentuk tubuhnya diamond. Bagi teman-teman yang merasa rectangle, nggak usah gitu-gituan. Kalian harus punya jalan sendiri untuk menentukan desain kalian agar kalian lebih terlihat pantas dipakainya. Oke, lanjut sekarang untuk desain yang tidak disarankan untuk orang dengan bentuk rectangle. Yang tadi disarankan, sekarang adalah yang tidak disarankan. Nah, yang suka pakai baju ketat dan bentuk tubuhnya rectangle, ini yang pertama ya. Jangan gunakan baju yang ketat atau kebalikannya terlalu longgar, yang oversize. Sekarang lagi tren loh ya, busana oversize. Tapi tidak cocok untuk teman-teman yang rectangle. Kalau teman-teman rectangle menggunakan baju oversize, akan semakin terlihat kecil, akan terlihat semakin tinggi. Katanya nggak mau dibilang tiang listrik ya. Ya jangan pakai baju yang terlalu longgar, atau sebaliknya terlalu ketat, legging banget. Misalnya Mbak, saya kan suka senam Mbak, emang baju senam harus legging semua? Enggak juga kan. Sekarang banyak tuh kulot-kulot senam yang gede, yang bagian bawahnya gede, banyak kok, cari deh. Jangan ikutin temennya pakai baju legging pantas ya, mungkin bisa jadi dia bentuk tubuhnya peanut. Nanti kita bahas bentuk tubuh peanut ya. Atau dia bentuk tubuhnya apple, pantas-pantas aja. Tapi kalau dia bentuk tubuhnya rectangle, jangan, nanti kelihatan kecil tinggi. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Yang kedua, jangan menggunakan kerah yang terlalu rendah. Ini bagi teman-teman yang pakai kerudung nih, kerah terlalu rendah itu apa sih?
ya. Terlalu rendah itu jadi posisi kerahnya dari lekuk leher ini adalah lekuk leher ya sampai ke bawah itu terlalu rendah. Bagi teman-teman misalnya yang suka ke pesta ya, party time, terus pakai baju yang terlalu seksi, terlalu rendah ke bawah, itu tidak disarankan untuk bentuk tubuh rectangle. Kenapa? Karena dia akan semakin menonjolkan bagian atas yang terlalu kecil tuh ya. Jadi itu poin utamanya untuk bentuk tubuh rectangle. Kalau bisa justru pakai kerah-kerah yang agak tinggi. Seperti kerah apa? Seperti kerah Peter Pan, kemudian kerah board, atau kerah rebah, bisa bagus ya. Terus apalagi yang ketiga? Yang ketiga itu untuk teman-teman yang berkerudung nih, yang berhijab. Bagi teman-teman muslimah yang bentuk tubuhnya rectangle, tadi sempat kita singgung sedikit ya, jangan gunakan khimar atau kerudung yang terlalu ke atas banget, di atas dada ya, apalagi sampai dimasuk-masukkan gitu ya. Jadi betul bagaimana Mbak mensiasatinya? Kalau mau misalnya memang suka yang praktis, yang memang kepengen yang biar gak terlalu ke atas banget kerudungnya, bisa jadi teman-teman siasati gunakan outer yang kerudungnya dimasukkan ke dalam outer, itu masih bisa, atau blazer yang ditutupin. Kebayang ya teman-teman, sekarang untuk teman-teman yang bentuk tubuhnya rectangle, mulailah menggunakan busana yang tepat untuk kalian. Karena sebenarnya busana itu adalah menentukan cara pandang orang lain kepada kita, ya, menentukan kepribadian kita. Tidak harus mahal, yang terpenting terlihat pantas dan cocok. Baik, itu tadi bentuk tubuh rectangle. Desain-desainnya nanti akan kita sertakan di video ini, disimak aja. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang kursus menjahit 28 jam, link pendaftaran kursus menjahit ada di website. Websitenya ada kita taruh di deskripsi. Ada kita kelas online dan offline. Nanti insya Allah ketemu dengan saya baik kelas online ataupun offline. Oke, baik, itu saja dari saya. Nanti kita akan bahas materi berikutnya, bentuk tubuh apa? Simak aja.